paling penting di dunia modern. Bukan minyak, bukan emas, bukan teknologi AI, tetapi nikel. Logam yang mungkin jarang dibicarakan ini sekarang menjadi jantung dari revolusi kendaraan listrik dunia. Dan yang mengejutkan, Australia dan Eropa, kawasan yang selama puluhan tahun dianggap pusat industri modern, kini mulai bergantung pada Indonesia untuk masa depan teknologi mereka. Bayangkan ini, mobil listrik Tesla, baterai canggih Eropa, pabrik kendaraan masa depan, semua membutuhkan satu bahan utama. Dan Indonesia memiliki salah satu cadangan terbesar di dunia. Ini bukan lagi cerita tentang negara berkembang. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia perlahan mengubah peta kekuatan ekonomi dan teknologi global. Karena di saat dunia sibuk membicarakan AI dan perang teknologi antara Amerika dan Cina, Indonesia diam-diam membangun kerajaan nikelnya sendiri, dan sekarang dunia mulai memperhatikannya. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, batu bara, minyak, gas, emas, kelapa sawit. Namun ada satu masalah besar, sebagian besar kekayaan itu hanya diekspor mentah. Negara lain yang mendapatkan keuntungan besar, negara lain yang mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi, dan Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah. Tetapi semuanya mulai berubah ketika pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang sangat berani. Indonesia mulai melarang ekspor biji nikel mentah. Keputusan ini sempat membuat dunia marah. Uni Eropa menggugat Indonesia. Banyak negara mengkritik kebijakan tersebut. Karena selama bertahun-tahun mereka terbiasa membeli nikel murah dari Indonesia. Namun Indonesia berkata, kalau kalian ingin nikel kami, kalian harus investasi di sini. Dan keputusan itu mengubah segalanya. Dalam waktu singkat, smelter-smelter raksasa mulai muncul di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Sulawesi dan Maluku. Daerah yang dulu relatif sepi, kini berubah menjadi pusat industri kelas dunia. Investor mulai berdatangan. Cina, Korea Selatan, Jepang. Bahkan perusahaan-perusahaan Eropa mulai masuk. Mereka sadar satu hal, masa depan kendaraan listrik tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Karena baterai kendaraan listrik membutuhkan nikel dalam jumlah besar. Semakin tinggi kualitas baterai, semakin penting nikelnya. Dan Indonesia memiliki apa yang dunia butuhkan. Bukan sedikit, tetapi dalam jumlah yang sangat besar. Saat dunia mulai meninggalkan mobil bensin dan beralih ke kendaraan listrik, permintaan nikel global langsung melonjak. Tiba-tiba, Indonesia menjadi sangat penting. Bahkan beberapa analis mulai menyebut Indonesia sebagai Saudi Arabia of Nickel. Dan itu bukan julukan sembarangan. Karena seperti minyak di masa lalu, nikel bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi baru di masa depan. Sekarang coba pikirkan ini, Eropa sedang mendorong revolusi kendaraan listrik besar-besaran. Mereka ingin mengurangi emisi karbon. Mereka ingin menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mereka ingin menjadi pemimpin energi bersih dunia. Tetapi ada satu masalah besar. Eropa tidak memiliki cukup sumber daya nikel. Australia memang memiliki tambang besar. Tetapi Indonesia bukan hanya menambang. Indonesia mulai menguasai proses pengolahan. Dan di era modern, siapa yang menguasai pengolahan, dialah yang menguasai nilai terbesar. Inilah yang membuat dunia mulai memandang Indonesia dengan cara berbeda. Bukan lagi hanya negara pengekspor bahan mentah, tetapi calon pusat industri strategis dunia. Dan yang lebih mengejutkan, Indonesia tidak berhenti di tambang saja. Indonesia mulai membangun rantai industri lengkap. Dari tambang, ke smelter, ke bahan baterai, hingga produksi baterai kendaraan listrik. Ini langkah yang sangat besar, karena biasanya negara berkembang sulit keluar dari jebakan ekspor bahan mentah. Membangun industri masa depan. Dan hasilnya mulai terlihat. Perusahaan-perusahaan global mulai menanamkan investasi miliaran dolar. Hyundai membangun fasilitas EV. LG masuk ke industri baterai. CATL dari Cina juga ikut berinvestasi.
semua ingin posisi strategis di Indonesia. Karena semua tahu permintaan kendaraan listrik dunia baru saja dimulai. Bayangkan beberapa tahun ke depan, jutaan mobil listrik baru diproduksi. Negara-negara melarang mobil bensin. Kota-kota besar mulai berubah menjadi kota listrik. Dan di balik semua itu, ada kemungkinan besar nikel Indonesia berada di dalam baterainya. Itulah mengapa Indonesia sekarang berada di posisi yang sangat unik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia memiliki peluang nyata menjadi pemain utama teknologi global. Bukan karena membuat iPhone, bukan karena menciptakan AI, tetapi karena menguasai sumber daya paling penting untuk teknologi masa depan. Dan dampaknya mulai terasa sampai ke geopolitik dunia. Amerika Serikat mulai memperhatikan Indonesia. China semakin agresif berinvestasi. Eropa mulai mencari kerjasama jangka panjang. Semua karena satu hal, nikel. Tetapi perjalanan Indonesia tidak selalu mulus. Ada banyak kritik terhadap industri ini. Beberapa orang khawatir soal kerusakan lingkungan. Ada isu deforestasi. Ada pertanyaan tentang polusi industri. Dan ada juga kekhawatiran tentang ketergantungan terhadap investor asing. Ini menjadi tantangan besar, karena jika Indonesia ingin benar-benar menjadi kekuatan teknologi global, Indonesia harus memastikan pertumbuhan industrinya tetap berkelanjutan. Dunia sekarang tidak hanya melihat siapa yang paling kuat secara ekonomi, tetapi juga siapa yang paling bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan ini akan menjadi ujian besar bagi Indonesia. Namun, satu hal tidak bisa dibantah. Indonesia berhasil membuat dunia berubah arah. Dulu, negara-negara besar mungkin memandang Indonesia hanya sebagai pasar berkembang. Sekarang, mereka melihat Indonesia sebagai partner strategis. Karena tanpa nikel, revolusi kendaraan listrik dunia bisa melambat. Dan semakin dunia bergerak menuju energi hijau, semakin penting posisi Indonesia. Yang menarik, banyak orang bahkan belum menyadari betapa besarnya perubahan ini. Ketika orang membicarakan masa depan teknologi, mereka sering membayangkan robot, AI, atau komputer super canggih. Tetapi kenyataannya, semua teknologi modern tetap membutuhkan bahan mentah, baterai, energi, mineral, logam strategis, dan Indonesia berada tepat di tengah perubahan besar itu. Inilah alasan mengapa kawasan seperti Morowali berkembang sangat cepat. Dulu banyak orang mungkin tidak pernah mendengar nama itu. Sekarang Morowali menjadi simbol industrialisasi baru Indonesia. Pabrik berdiri di mana-mana. Pelabuhan sibuk setiap hari. Ribuan pekerja datang. Ekonomi lokal berubah total. Ini seperti munculnya kota industri baru di era modern. Dan dunia memperhatikannya. Bahkan beberapa negara mulai khawatir. Karena ketika satu negara menguasai terlalu banyak sumber daya penting, kekuatan geopolitiknya ikut meningkat. Persis seperti negara-negara minyak di masa lalu. Indonesia kini mulai memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Dan mungkin ini baru permulaan. Karena pemerintah Indonesia punya ambisi lebih besar lagi. Bukan hanya menjadi eksportir nikel, tetapi menjadi pusat kendaraan listrik Asia Tenggara. Bayangkan jika suatu hari nanti, mobil listrik buatan Indonesia mulai diekspor ke seluruh dunia. Atau baterai buatan Indonesia digunakan oleh perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Itu bukan lagi mimpi yang mustahil, karena fondasinya sedang dibangun sekarang. Dan dunia tahu itu. Inilah sebabnya mengapa banyak media internasional mulai membahas Indonesia lebih serius. Karena dalam dunia modern, siapa yang menguasai energi masa depan akan memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. Dan saat ini, Indonesia sedang berada di posisi yang sangat strategis. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia bisa mempertahankan momentum ini? Bisakah Indonesia naik kelas menjadi negara industri teknologi tinggi? Atau Indonesia hanya akan menjadi pemasok bahan baku versi modern? Jawabannya akan menentukan masa depan negara ini selama puluhan tahun ke depan. Karena peluang seperti ini sangat langka. Tidak banyak negara yang memiliki kesempatan untuk mengubah posisinya dalam ekonomi dunia.
Tetapi Indonesia sekarang memilikinya. Dan jika berhasil, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan industri paling penting abad ke-21. Bukan hanya di ASEAN, tetapi di dunia. Dan mungkin di masa depan nanti, ketika orang melihat mobil listrik melaju di jalan-jalan Eropa atau Australia, mereka tidak akan sadar bahwa sebagian dari teknologi di dalamnya berasal dari tanah Indonesia.